Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita, yaitu menonton anime Mas-Mas Solo Leveling episode 5. Tidak lupa gue ucapkan selamat malam juga kepada para badut leveling, orang yang otak dan telinganya tidak dipakai, padahal udah dibilang animenya bagus, tapi entah kenapa otak sama telinganya tuh nggak dengar tuh kata bagus tuh, dan gue malah dibilang ngejelekin anime Solo Leveling. Ya Allah. Aduh adik lu nonton video apa sih? Gue udah bilang berkali-kali Solo Leveling bagus, cok. Malah dibilang ngejelek-jelekin Solo Leveling. Aduh dongo. Badut leveling. Telinga tuh dipakai, mata itu dipakai. Ya udahlah ya, bodo amat gue sama badut leveling yang otak dan telinganya tidak dipakai. Selamat malam buat kalian yang otak dan telinganya masih dipakai. Kali ini kita akan menonton anime Solo Leveling episode 5. Dan ya, mari kita lihat apakah episode 5 ini akhirnya bisa bagus banget ataukah masih bagus aja. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Solo Leveling episode 5 dan bye-bye. Lah dia balik lagi ke rumah sakit. Cewek ganteng itu sejak kapan dirawat di tempat kita? Aduh tolong kak. Kalau begini gue jadi ingat Isekai the Cheat. Aduh dibilang lagi ngejelekin Solo Leveling. Aduh cukup kak, aduh geli gue liatnya leh. Weh sudah ganteng bos. Sudah ganteng, rambutnya sudah tidak kayak helm. Oh Sujingu belum keluar rumah sakit tuh dari yang kemarin. Ini musik apa sih? Musik kayak Jojo sekali. Kayak Jojo yang di part berapa tuh? Part 3 yang Mesir-Mesir tuh. Aduh betul pak. Kalau bahas fisiknya Sujingu nih gue jadi ingat Isekai the Cheat sumpah. Apa yang membedakan mereka berdua ya? Kenapa di Isekai the Cheat malah kelihatan ampas gitu, di Solo Leveling malah kelihatan lebih mending. Mereka butuh 8 orang. Sekarang mereka ada 7. Berarti di sini yang mereka sama itu ya, yang orang kaya tuh. Oh ya betul, dia sama orang yang kaya nih. Ya itu tadi Solo Leveling episode 5. Gue gak ngomong apa-apa loh. Harusnya tidak menjelekkan ya. Gue tidak mengomentari apa-apa. Harusnya sih tidak menjelekkan ya. Kalau gue komentari dibilang menjelekkan soalnya. Apa yang bisa kita bahas di episode ini? Sujingu jadi ganteng. Ya udah Sujingu jadi ganteng. Sifat keyujiannya tuh sudah hilang tuh. Sekarang jadi ganteng. Jadi kalem. Matanya jadi tajam. Waktu di sebelumnya kan pas masih jadi Yuji kan matanya kayak laki-laki lugu gitu. Yang kebuka lebar. Sekarang sudah gini. Deskripsikan kegantengan Sujingu. Iya, Sujingu sekarang intinya nih episode mengasih tahu kalau Sujingu sudah ganteng. Bagian awalnya ya, sepertiga awal sudah tidak kayak Yuji tuh, kayak culun-culun gitu. Sekarang sudah mulai masuk mode Sigma. Masuk ke sepertiga berikutnya, nyeritain Sujingu yang ikut sama party kelas C lah. Seperempat awal nyeritain Sujingu sudah ganteng. 2/4 nyeritain Sujingu ikut ekspedisi bersama kelompok peringkat C. Tapi ternyata dia dijebak. Nah 1/4 sisanya nyeritain momen ketika dia udah kejebak. Ya bagus-bagus aja mah. Gak ada yang bisa gue bilang jelek. Cuma buat gue sih sejauh ini masih biasa aja ceritanya. Gue kan udah baca manualnya ya. Gue ingat soal itu tuh, si yang anak kaya bakal ikut di ekspedisi ini. Tapi gue tidak ingat soal kalau mereka bakal dijebak. Gue baru ingat pas di menit-menit akhir gitu. Oh, nah di saat gue tidak ingat itu, sepanjang gue nonton nih, kalau mau dibilang tidak ada yang berkesan sih, biasa aja gitu. Ya makanya semenjak masuk mana ya, semenjak masuk menit 5 lah gue udah gak komentar apa-apa. Karena apa yang mau dikomentari? Mau kita bilang Sujingu bacot? Enggak juga mah, namanya dia ngomong dalam hati ya. Masih bisa gue terima loh ya. Apa suaranya Sujingu mengalami perubahan? Gue tidak tahu ya, apakah ada perubahan atau tidak, atau ini cuma sekedar sugesti. Cuma untuk saat ini gue merasa kayak suaranya Sujingu tuh rada lebih kalem. Kalau di 4 episode sebelumnya kan suaranya kayak kikuk gitu. Sekarang tuh kayak lebih hati-hati, lebih pede ketika dia ngomong. Tipikal orang yang kuat tapi menyembunyikan kekuatannya. Nah kayak gitu cara dia ngomong tuh. Dia ngomong santai aja gitu sambil ngeliat dengan mata serius ya. Baru ngomongnya santai. Gitu aja sih. Lebih dewasa gitu bang. Mungkin kata yang tepat dewasa. Itu aja mah. Sama apa lagi yang bisa kita komentari? Ini laba-laba yang dilawan sama Sujingu. Ini mah mother dari Kumoko ini mah. Inilah yang terjadi ketika anime Kumoresuga dibikin tanpa CGI. Kayak gini bentuk laba-labanya nih. Apa cliffhanger episode 5 tuh kerampas? Gak tahu ya. Gue gak merasakan apa-apa soalnya pas nonton. Meskipun cliffhanger ya. Gue tidak ngerasain apa-apa nonton ini scene. Cliffhangernya udah benar tuh. Udah benar. Bagus kok. Cuma biasa aja sih. Tidak kayak, aduh, kalau gue ngomong Shangri-La Frontier lagi nanti dibilang, wah penyohong Shangri-La Frontier nih, pasti suka menjelekan anime lain. Shangri-La Frontier pokoknya yang terbaik. Aduh, udah lah ya. Di mata netizen semua salah sih. Tadi grafiknya turun apa perasaan gua doang bang? Yang mana? Slideshow. Tadi ada beberapa slideshow sih gue liat. Cuma masih oke lah slideshow-nya. Dagunya makin lancip bang. Oh jelas. Kan tirus. Habis operasi plastik.
Gue pengen bandingin sama Shangri-La Frontier, tapi nanti ya udahlah ya, dibilang menjelek-jelekin ya udah. Gue mau bandingin sama cliffhanger-nya Wozaemon soalnya, yang episode kemarin tuh. Tapi kayak agak lancip. Emang lancip, bukan agak lagi, emang lancip. Tirus kan jadi ganteng. Udah tahu jadi ngerasa biasa aja. Beda sama manusia burung cliffhanger. Walau udah tahu tapi makin dibikin tegang di musiknya. Gak boleh dibandingin sama Shangri-La Frontier, bol. Itu namanya menjelekan Solo Leveling. Apa bedanya Sung Jinwoo sama Sun Mizushino? Nggak ada mah, sama aja. Cuma beda nama doang. Tergantung lu nonton yang legal atau yang petani. Kalau yang petani kan ngambil dari rekaman TV Jepang. Nah, di Jepang namanya Sung Jinwoo diganti jadi Shun Mizushino. Tapi yang kita nontonin yang legal di B-Station, di mana lagi lah pokoknya, dia tuh pakai nama Koreanya Sung Jinwoo. Cuma ya kalau mau jujur ya, gue ngelihat Sung Jinwoo sekarang nih kayak bocah Eiji. Kayak bocah Eiji sumpah. Kayak waktu yang lawan semut tuh. Kan dia nendang semut tuh pakai satu kaki. Mana lagi sini yang dia tendang semut satu kaki tuh? Oh ada nih. Aku mulai frustasi. Abang-abang Eiji yang baru dapat kekuatan OP kan. Gatal nih. Pengen pamer kekuatan. Boleh dibandingin sama anime ngantuk Sosono Frieren gak bang? Wah anjir beda jauh lah. Sosono Frieren lu lihat tuh gua nonton nangis bro. Hanya gara-gara musik doang. Kira-kira episode Solev sampai lawan Inggris doang ya bang. Intinya tuh dari perhitungan gua ya, satu episode tuh 5 chapter. Jadi ya lu lihat aja chapter lawan Inggris tuh chapter berapa. Baru ya udah kira-kira aja. Kalau satu episode 5 chapter, kira-kira dapat berapa episode nih? Ambil pedang aja keren, ada efek listrik. Wah itu tadi keren sih. Cuma beda ya dengan episode sebelumnya. Waktu episode sebelumnya kan dia tarik pedang tuh dari inventory. Di episode ini pedangnya keluar sendiri ya, tanpa perlu tarik dari inventory gitu. Bentar gue cek versi manualnya dulu. Sejauh apa sekarang? Gue lagi baca manualnya nih sekarang nih ya. Dan kalau gue perhatikan di manhwa, meskipun Sung Jinwoo sudah ganteng, tapi muka culunnya tuh masih kelihatan loh. Iya loh, coba baca chapter 19 sebelum dia sadar kalau dia dijebak sama kelompok peringkat C ini. Waktu dia baru awal gabung ekspedisi, itu mukanya masih kelihatan culun, ekspresinya segala macam. Tapi di anime betul-betul itu loh, sinis loh dari awal. Kesannya kayak jomplang gitu. Kalau gue tampilin takutnya kenapa-napa, soalnya manhwa tuh rada-rada kejam kalau soal copyright. Gue nggak bisa tampilin ya. Lu baca sendiri lah chapter 19. Lu perhatikan ekspresinya Sung Jinwoo anime sama manhwa. Oh satu lagi nih, gue bandingin sama manhwa ya. Daripada gue bandingin sama anime lain dibilang ngejelekin kan, gue bandingin sama manhwa. Kalau di manhwa, bagian yang muji-muji badannya Sung Jinwoo itu pendek banget. Cuma bagian itu doang tuh yang suster masuk ke ruangannya Sung Jinwoo terus minta nomor. Tidak ada tuh di awal obrolan-obrolan suster yang ngomong, wih badannya bagus ya, ini ada pasien ganteng nih. Masanya gara-gara itu gue jadi nggak isekai the cheat tuh, narasi-narasi kayak gitu. Ya loh, gue baca lagi lihat chapter 18 nih. Masih kelihatan culunnya mukanya Sung Jinwoo meskipun udah ganteng ya. Di anime tuh dari awal sudah jadi beda banget tuh sama Sung Jinwoo sebelumnya. Aduh, gue tidak tahu aman atau tidak. Gue crop aja deh ya, gue crop aja biar semoga aman kalau gue crop. Gue liatin ke kalian via kamera aja. Nah, gue bakal bandingin sama versi anime. Nah, lu bandingin ini ya. Lu bandingin versi anime sama manhwa ya. Tuh. Jauh banget kan. Di anime tuh sudah ganteng banget loh. Lumayan itulah, lumayan datar mukanya. Di manhwa tuh masih ekspresif. Atau lu lihat scene ini deh. Waktu Sung Jinwoo udah ganteng. Ini bukan scene deh, gambar-gambar. Masih kelihatan tuh culunnya tuh. Muka-muka culun Yuji-nya tuh masih ke bawah. Nah, lu bandingin nih muka mereka berdua. Iya kan? Itu sih bedanya anime sama manhwa ya, yang gue notice. Gue lagi nggak nyari kesalahannya nih. Tolonglah badut-badut leveling, otak dipakai gitu. Kita lagi ngomongin perbedaan manhwa sama anime. Kita lagi nggak ngomongin mana lebih bagus lebih jelek. Episode 5 Solo Leveling ini ngambil cerita dari chapter 18 sampai chapter 21. Berarti satu episode ini cuma 4 chapter. Gitu dagu buat nusuk bisa tuh, tajam banget ya. Gue juga baru nyadar loh. Ya itu sih kalau kita mau bandingin sama versi manhwanya ya. Tapi kan anime gak harus sama dengan manhwa bang. Ya gak harus mas. Siapa yang bilang harus sama bro? Setidaknya ada bahan diskusi kita aja gitu. Ternyata versi anime bedanya di sini. Kalau di anime dari awal si Sung Jinwoo udah kelihatan jadi Giga Chad. Sedangkan di manhwa itu ada transisinya tuh. Meskipun dia udah ganteng, masih kelihatan culun mukanya, ekspresinya lah. Baru pelan-pelan nanti mulai jadi Giga Chad. Itu aja sih. Kalau lu punya otak mah lu paham ini bukan menjelekan. Kan di manhwa satu panel jadi kelihatan culun sama nggak gerak. Kalau di anime kan gerak-gerak jadi kelihatan edgy. Ngaruh nggak sih? Nggak sih mah. Itu mah tergantung dari cara dia ngegambar ekspresinya Sung Jinwoo aja. Kan udah jelas dari awal ini adaptasi dari novel bukan manhwa. Gini bang, ini kan ngambil like novel ya bang. Harusnya nggak sama dengan manhwa dong. Kalau memang begitu, terus kenapa scene di anime itu persis kayak di manhwa? Artinya apa? Artinya mereka jadikan manhwa sebagai referensi.
Gue mikir jauh-jauh. Ada tuh scene senyum kemarin tuh yang ngambil dari samping itu kan persis kayak di manhwa. Scene senyum lagi yang satu layar tuh yang Pepsodent. Di manhwa kan vertikal, di anime kan dibikin jadi horizontal gitu. Tapi sama persis kayak gitu juga. Kalau memang pure ngambil dari novel, harusnya bentukan patungnya beda, bentukan senyumnya beda. Tapi sama kayak di manhwa. Artinya mereka masih gunakan manhwa tuh sebagai setidaknya referensi atau patokan gitu. Oh, dasarnya tuh kayak gini ya. Berarti nanti di anime kita bikin ulang kayak gini. Itu aja sih. Jadi kalau mau dibilang ini kan ini itu ngambil dari novel bang, bukan dari manhwa. Ya kalau ngambil dari novel terus kenapa scene senyumnya sama? Artinya kan nggak pure ngambil dari novel, ada manhwa juga. Ada pengaruh manhwa kok di anime ini. Kalau cerita mungkin dia ngambil dari manhwa gitu. Oh, dia kalau cerita mungkin dia ngambil dari novel. Oh, di novel tuh lebih ke sini. Tapi secara visual ini masih ngikutin manhwa kok. Soalnya scene-nya beberapa scene tuh ketiplak-ketipuk mirip kayak di manhwa, cuma beda posisi aja sama beda detail gambar gitu. Ya, mari kita cek rating Solo Leveling. 8,45. Minggu lalu 8,45. Minggu ini masih 8,4. Wih, gak naik dan gak turun tuh, masih tetap 8,45. Tapi bagusnya animenya belum ada yang ke-skip sih di manhwa. Malahan ada scene tambahan bener. Yang scene berita setauku tambahan. Scene berita, coba gue cek di manhwa. Oh iya betul, tambahan. Tadi kan berita tuh muncul sebelum adiknya Sun Jingwoo berangkat sekolah kan. Nah kalau di manhwa, setelah dari rumah sakit, langsung kita diliatin adiknya Sun Jingwoo berangkat sekolah. Gak ada tuh scene tadi berita. Berarti scene berita itu tadi kayaknya pengen ngenalin karakter itu tuh yang rambut orange. Ya mungkin itu aja sedikit yang bisa kita bahas untuk Solo Leveling episode 5. Gimana pendapat kalian soal episode ini? Apa kalian nge-hype nonton episode ini? Atau ternyata kalian biasa-biasa saja nonton episode ini? Coba komen di bawah. Dan bagaimana badut-badut leveling? Telinga kalian masih dipakai? Otak kalian masih dipakai? Kalau masih ya alhamdulillah. Kalau tidak ya udahlah ya, mau diapain lagi. Kita ketemu lagi minggu depan di episode 6. Dan semoga pertarungan di episode 6 memukau. Ya bye-bye.